Pernah nggak sih kalian baca sesuatu, entah itu cerita atau tulisan, yang bikin kalian berasa kayak lagi ada di tempat itu? Kata-kata itu loh, punya kekuatan super buat bawa kita jalan-jalan, ngelukis gambaran yang jelas banget di kepala kita. Coba deh, dengerin ini. Kabut tebal membubung dari hutan, menyebar di antara rumah, melembutkan setiap sudut. Wow, keren banget ya. Cuma dari beberapa kata aja, saya langsung bisa ngebayangin sejuknya udara di sana, ngelihat kabutnya pelan-pelan turun menyelimuti desa. Nah, kekuatan inilah yang bakal kita kupas tuntas. Jadi pertanyaannya, gimana sih caranya? Apa rahasianya kok bisa tulisan bikin kita seolah-olah melihat, mendengar, bahkan merasakan suatu tempat, padahal kita belum pernah ke sana sama sekali? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Kekuatan yang kayak sihir ini sebenarnya adalah sebuah teknik menulis yang spesifik. Dalam bahasa Inggris, kita sebutnya descriptive text atau teks deskriptif. Nah, apa sih teks deskriptif itu? Yuk kita lihat. Kuncinya tuh di sini. Teks deskriptif itu tugasnya bukan cuma ngasih tahu, tapi nunjukin. Jadi kebayangin deh, kalian itu bukan penulis, tapi seorang pelukis. Tujuannya bukan buat cerita, tapi buat menciptakan sebuah pengalaman yang bisa dirasain sama panca indera. Kita seolah-olah ngajak pembaca buat masuk ke dalam lukisan yang kita buat dari kata-kata. Nah, buat bikin deskripsi yang kuat dan hidup, seorang penulis itu nggak asal-asalan loh. Ada semacam strukturnya, kayak cetak biru atau denah bangunan gitu. Yang simpel tapi efektif banget buat ngebangun gambaran yang jelas. Strukturnya ini sebenarnya logis banget dan gampang diingat. Jadi gini, pertama kita kenalin dulu apa atau siapa yang mau kita omongin. Ini namanya identification. Terus, di bagian intinya kita kasih semua detail-detail kerennya. Nah, ini bagian description. Terakhir, buat nutup, kita bisa kasih kesan pribadi kita. Simpel kan? Analogi peta ini bener-bener bantu banget buat ngerti. Jadi, identifikasi itu kayak nentuin tujuan kita di peta. Deskripsi itu adalah cerita seru sepanjang perjalanannya. Dan kesan penutup, itu perasaan kita pas udah sampai di tujuan. Kerangka ini bisa kita pakai buat deskripsiin apa aja loh. Oke, kalau tadi struktur itu cetak birunya, sekarang kita ngomongin palet warnanya. Biar lukisan kita hidup, kita butuh warna-warna yang kuat. Nah, dalam menulis, warna-warna itu adalah kata sifat atau adjectives. Coba deh perhatiin gimana setiap kata di sini ngasih rasa yang beda. Daripada kita cuma bilang rumah besar, kita bisa bilang rumah yang menjulang tinggi. Beda kan feel-nya? Bukan sekedar hutan, tapi hutan yang rimbun. Kita jadi langsung kebayang lebatnya kayak apa. Nah, inilah kuas-kuas yang kita perlukan. Tentu aja, kata sifat yang keren tadi butuh perekat. Disinilah peran linking verbs atau kata kerja penghubung. Kata-kata simpel kayak is, feels, looks, seems, seperti yang kita lihat di sini, itu ibarat lem yang nyatuin subjeknya, misalnya desa, sama deskripsinya, damai. Mereka nggak nunjukin aksi, tapi ngelukisin sebuah keadaan. Penting banget ini. Oke, kita udah punya cetak birunya, udah punya palet warnanya juga. Sekarang, mari kita lihat gimana semua alat ini bekerja sama buat nyiptain sebuah mahakarya deskriptif tentang Wairebo. Siap? Coba dilihat perbedaannya. Kalimat udara sejuk dan segar, oke kita paham. Tapi bandingkan sama kalimat ini. Udara membawa aroma campuran dari api masak dan tanah hutan yang basah. Kita jadi kayak bisa mencium aromanya langsung kan? Inilah keajaiban detail sensorik. Nah, ini dia contoh yang luar biasa. Berbentuk kerucut dan sangat tinggi. Itu akurat, tapi ya biasa aja. Sekarang bandingkan dengan menjulang seperti api gelap dari bumi. Wow, tiba-tiba gambarnya jadi dramatis, puitis, dan gak gampang dilupain. Inilah bedanya antara sekedar memberitahu dengan benar-benar menunjukkan. Deskripsi yang paling hebat, itu bahkan bisa lebih dalam dari sekedar gambaran fisik. Kalimat ini misalnya, ngejelasin makna di balik bentuk rumah-rumah itu. Jadi ini bukan cuma soal bangunan, tapi cerminan cara hidup, sebuah filosofi. Deskripsi kayak gini bikin pemahaman kita jadi jauh lebih dalam. Jadi, sekarang kalian udah punya alat-alatnya. Kalian tahu cara bikin cetak birunya, dan kalian tahu cara milih warna-warna yang tepat. Sekarang, giliran kalian yang jadi sang pelukis. Jadi, ingat ya, 3 langkah simpel ini. Pertama, identifikasi. Kenalin apa yang mau kamu deskripsiin. Kedua, deskripsikan, lukis gambarnya pakai detail yang kaya rasa. Dan ketiga, simpulkan, ceritain perasaan kamu tentang itu. Ini resep dasar buat bikin deskripsi apapun jadi hidup. Dunia di sekitar kita ini penuh dengan hal-hal yang nunggu buat dilukis dengan kata-kata. Coba pikirin satu tempat yang spesial buat kamu. Pikirin suaranya, baunya, pemandangannya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi gambaran indah apa yang bakal kamu lukis dan bagikan ke dunia. Selamat mencoba!